Bismillahirrahmanirrahim. Memang berita yang hangat saat ini yang menjadi bahkan berita heboh dan panas, bahkan menjadi viral. Berapa banyak artis yang terkena fitnah ghibah, yaitu terkena fitnah money laundry atau pencucian uang. Kalau ini fitnah, maka hukumannya yang kata Rasulullah SAW, pahala yang suka menabur fitnah diberikan kepada yang difitnah. Dosa yang terkena fitnah akan dipindahkan kepada siapa? Yang suka memfitnah satu sama lain. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kalaulah ini memang terjadi kepada salah satu target atau satu public figure atau bahkan public figure, pencucian uang katakannya dari rekeningnya, kalau memang ada, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kulu qaulan sadida, orang-orang yang beriman berkatalah yang jujur. Kalau memang dia menyimpan supaya tidak terjadi yang namanya fitnah, kalau memang tidak ada barang buktinya, ini fitnah. Tapi kalau ada barang buktinya tersimpan di rekening saldonya, pencucian uang katakanlah dari pihak-pihak oknum tertentu, ini berkata jujur. Jangan sampai ini menjadi polemik dan menjadi berita yang hebat, dan ini bisa merugikan kepada seluruh pihak yang memang terkena imbas dari fitnah money laundry. Oke, dari Ustadz, nah ini kan kebetulan juga kemarin sempat ada salah satu lembaga yang sudah mencatut nama Raffi Ahmad gitu, yang sudah dituduhkan ke dia. Ini gimana sih Ustadz? Karena cara kita menghadapi fitnahan itu seperti apa sih Ustadz? Ya, artinya konsekuensi risiko bagi siapapun yang terjun ke dunia politik, terjun ke dunia yang namanya, mohon maaf lahir batin, yang memang katakanlah pejabat-pejabat yang memang tokoh-tokoh katakanlah yang dipercayakan oleh masyarakat bangsa Indonesia, ketika mereka mempunyai harta yang banyak duniawi yang serba kecukupan, tiba-tiba dilontarkan demi menghapus nama baik ketika tertimpa kejelekan. Maka hendaknya ketika tertimpa bagi para artis katakanlah yang memang menjadi suatu fitnah, di rekeningnya mempunyai money laundry yang mungkin jumlahnya bukan lagi 1 miliar 2 miliar, bahkan miliaran. Dan seharusnya ini ada penjelasan bagi semua pihak, yang sampai ini fitnah semakin merajalela. Dan ini risikonya bagi seorang artis yang mungkin saya kira diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian fitnah, dengan ujian ghibah. Maka hendaknya sampaikan kulil haq walau kana muran, sampaikan meskipun itu pahit. Kalau ini pencucian money laundry ke rekeningnya, kalau memang ada unsur yang namanya transferan uang yang begitu jumlahnya banyak, maka sang artis tersebut kalau bisa mengelak. Karena risikonya sangat luar biasa, fitnah yang bisa membahayakan citra nama dari artis tersebut. Kalau ini terjadi, kalau memang ada dan bukti otentik katakanlah, maka segera beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mohon ampun kepada Allah. Karena uang panas. Kalau uang sumbernya dengan uang yang halal, zatnya yang halal, hukumnya juga hukumnya yang jelas, sah-sah saja, silakan. Artinya ada rekening jumlah begitu banyak, katakanlah ada rekening menjadi money laundry. Tapi kalau uangnya, mohon maaf lahir batin, sumbernya yang haram, lalu wasilah memakai money laundry atas nama artis tersebut, hukumnya haram. Dosa, siapa yang dosa? Terutama orang yang dipercayakan. Yang kedua, orang yang menerima hasil daripada uang tersebut, pencucian uang tersebut. Keduanya masuk neraka, bainan nar. Nah, kalau bicara neraka ngeri, maka mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala jika ini terjadi kepada pihak-pihak yang memang merasa menerima money laundry tersebut. Baik Ustaz, ini juga kan Raffi Ahmad sendiri kan juga dari pihak keluarganya, juga dari istrinya dilaporkan juga ke polisi sama keluarganya nih. Jadi kan bisa dibilang banyak cobaan nih yang dihadapi oleh si Raffi Ahmad
Ya, hidup adalah merupakan ujian. Siap atau tidak siap, ujian pasti akan datang menimpa siapapun. Itulah kehidupan. Ghibah termasuk fitnah bagi orang beriman kepada Allah Subhanahu. Ghibah, fitnah, namimah itu pasti terlontar bagi orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mengatasinya? Pertama, fasta'inu bisabri wassalah. Mohon kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kalau memang dia terkena fitnah, ghibah, unsur dari fitnah, maka mohon kepada Allah dengan sholat. Kalau dia benar terjadi ada unsur money laundry, maka segera untuk beristighfar kepada Allah dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Istri sabar, ikhlas, tawakal, terus yakin kepada Allah, berdoa terus kepada Allah agar kiranya terhindar dari yang namanya bala dan musibah. Bagaimanapun harus wa'asyiru bil ma'ruf, musyawarah itu lebih baik untuk menemui jalan keluarnya. Minta ulama-ulama yang dipercayakan, tokoh-tokoh, supaya ada ketenangan. Perbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau memang dia jujur, tidak menerima money laundry, pencucian uang, jangan takut. Kalau kebenaran itu ada dirinya, maka perbanyaklah memohon doa kepada Allah, keselamatan. Kalau sudah berdoa kepada Allah, doa mukhul ibadah, doa silahul mu'min. Doa ini adalah senjata bagi orang mukmin. Ketika difitnah, digibah, dimohon kepada Allah, Allah akan jaga, Allah akan menyelamatkannya. Bukan hanya menyelamatkan 100%, doanya dikabul Allah Subhanahu wa taala. Fitnah yang dirasakan bertubi-tubi kepada suaminya, istrinya, maka akan berbalik menjadi buah dosa bagi yang suka memfitnah. Oleh karenanya ketika ini terjadi, bersabar atas ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mampu dengan ikhlas menerima apapun yang Allah takdirkan kepada dirinya. Dan terakhir, tawakal dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah ketika kita tawakal, memohon, bersabar, ikhlas, insya Allah Allah akan tutup aib siapapun kalau dia memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz. Ustaz, ini kan berarti banyak sekali cobaan yang dihadapi oleh Raffi Ahmad dan keluarga. Apa ini salah satunya ujian yang Allah berikan untuk menaikkan derajat seseorang? Kalau dari ilmu agama berarti Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Awas gini. Iya. Iya. Terus taruh bentar. Terus. Ya. Ya. Udah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bagi orang beriman, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang yang beriman mengatakan ketika ditimpa musibah, maka kembalikan kepada Allah. Musibah, ujian, cobaan, kembalikan kepada Allah dengan kesabaran dan keikhlasan. Dan Rasul mengatakan inna izomil jazai ma'izomil bala. Sesungguhnya agungnya pahala itu disesuaikan dengan dahsyatnya ujian cobaan. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai seorang hamba yang ketika tertimpa musibah yang menemui hamba itu dunia. Artinya ujian, cobaan, fitnah, ghibah bagi orang yang beriman adalah Allah akan mengangkat derajatnya, Allah akan menghapuskan segala dosanya, dan Allah akan memaafkan kesalahannya selama dia sabar, dia ikhlas, dia mampu menjalaninya dengan tawakal serta keyakinan kepada Allah. Insya Allah akan membuahkan yang namanya pahala derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz, berarti kita sebagai manusia kalau sedang menghadapi permasalahan ini harusnya seperti apa sih? Kadang kan ada yang banyak yang setiap dapat ujian tuh, mohon maaf pelariannya ke hal-hal buruk nih Ustaz. Iya. Nah, kita sebagai manusia tuh seperti apa sih? Kalau orang yang beriman kepada Allah, ketika ditimpa musibah, dia ikhlas, mampu dengan ikhlas. Ditimpa lagi dengan ujian, dia sabar menjalaninya. Ditimpa lagi dengan berupa ujian, dia tawakal kepada Allah. Artinya orang yang beriman ini adalah kasih sayang Allah, cintanya Allah kepada seorang hamba yang beriman diberikan ujian. Ujian adalah salah satu bentuk rasa cinta Allah dan sayang Allah kepada siapa? Kepada hamba itu di dunia. Oleh karenanya bagi yang tertimpa musibah, maka dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita dekat dengan Allah,
hati menjadi tenang, tentram, dan ketika mengalami ujian yang bertubi-tubi, keikhlasan mampu menjawab persoalan ujian yang Allah berikan. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.